Oke, cara berhenti kecanduan pornografi tanpa rehab, tanpa ruqyah, tanpa psikolog, oke? Disclaimer terlebih dahulu, aku akan mengatakan ini di awal ya. Bukan berarti kemudian aku bikin video itu dan mengatakan bahwa hal-hal seperti rehab, ruqyah, dan psikolog itu tidak bisa membantu. 3 hal ini atau banyak bantuan profesional lainnya itu bisa sangat membantu, tapi aku udah ngobrol dengan banyak orang, mulai dari mahasiswa, mulai dari orang yang sudah kerja, karyawan juga. Mereka ketika aku sarankan, misal katakanlah ada orang yang secara spiritualnya oke, secara agamanya bagus, Islamnya bagus, tapi ketika aku coba aja ruqyah gitu ya, bisa nggak menghilangkan itu? Karena ada beberapa kasus yang di ruqyah itu juga bisa menyembuhkan. Tapi orang tersebut itu keberatan karena malu, karena ketemu ustadz malu, kemudian ya pokoknya hal-hal yang seperti itu membuat dia itu keberatan. Ada juga kayak mahasiswa, itu ketika aku tanya, "Kamu pernah ke psikolog nggak?" Kayak menggali apa yang terjadi, menggali masalahnya, kenapa dia bisa kecanduan pornografi. Dan kemudian ketika aku tanya, dia nggak punya biaya karena ya mahasiswa kan. Ada juga yang ada pakai BPJS, tapi nggak semua orang juga pakai BPJS atau mungkin ya banyak faktor lah kemudian. Dan ya di sini aku bikin video, bukan berarti kemudian mengatakan ini nggak penting ya. Kalau kamu punya privilege, kalau kamu tidak punya rasa minder atau malu ketemu sama pak ustadz atau ketemu orang-orang minta bantuan profesional, aku sarankan kamu datang ke orang-orang yang memang kompeten mempelajari itu, atau bisa membantumu secara psikolog. Udah banyak yang kasus yang bisa sembuh dari kecanduan pornografi, dengan bantuan psikolog udah banyak sekali, udah setelah melewati berbagai banyak sesi gitu ya. Dan ya kalau kamu punya privilege, kalau kamu katakanlah kamu adalah seorang pria yang udah menikah dan kamu punya masalah pornografi dan itu merusak rumah tangga kamu, menurutku aku anggap aja kamu udah setelah secara keuangan. Mendatangi psikolog akan membantu masalahmu di beberapa, mungkin kamu butuh beberapa sesi lah gitu ya. Dan ya itu uang yang daripada keluarga kamu hancur gara-gara kecanduan pornografi, menurutku aku sarankan kamu datang ke sini. Dan kalau misalnya kamu nggak punya privilege, kamu bisa menonton videoku, karena aku di sini pengen membuat sebuah panduan bagaimana aku keluar dari kecanduan pornografi. Dan ya aku dulu nggak punya akses juga bantuan ke profesional. Aku benar-benar menyelesaikan masalahku, bagaimana aku bisa keluar dari kecanduan pornografi, dan di sini aku pengen sharing. Aku pengen sharing berdasarkan pengalamanku. Kalau kamu gak punya privilege, kalau kamu adalah seperti orang-orang yang pernah konsultasi dengan diriku, kamu bisa nonton video ini sampai habis dan aku bisa memberikan sebuah jaminan kalau kamu mengikuti semua yang kusampaikan di video kali ini, kamu akan membuat sebuah perubahan. Aku nggak akan mengatakan 100% sembuh, tapi kamu pasti akan mengalami sebuah perubahan, karena itu yang terjadi juga pada diriku. Bagaimana aku bisa keluar dari kecanduan pornografi yang ya bisa dibilang nggak mudah juga bisa keluar dari kecanduan ini. Aku dulu ketika bisa keluar dari kecanduan ini di usia 29, 30, di akhir usiaku 20-an dan aku udah kecanduan pornografi. Itu lebih dari 15 atau 16 tahun, 18 tahun, nggak tahu. Di usia 13 tahun itu pokoknya ketika aku SMP aku mulai mengenal pornografi. Zaman dulu itu, eee, di warnet, oke? Zaman dulu di warnet. Mungkin kalau kamu seusiaku kamu relate lah, bagaimana anak-anak milenial itu bisa kecanduan pornografi gara-gara, eee, warnet. Kemudian beranjak kemudian ke zamanku kuliah, udah punya laptop sendiri. Itu zaman itu belum smartphone lah ya, tapi di situ banyak sekali pergaulanku yang brong, yang rusak. Itu dulu sempet aku punya pinjaman hard disk 200 giga isinya bokep semua. Real ini. Dan kecanduanku semakin parah ketika aku ngekos sendirian dan di quarter life crisis juga. Kemudian ketika aku lulus, aku sempat kerja dan banyak orang mengatakan bahwa, "Kalau kamu kecanduan pornografi,
itu tandanya kamu nolap, tandanya kamu tuh ya karena kamu pengangguran, karena kamu nggak ada yang kamu kerjain, karena kamu tuh setiap harinya cuman mantengin handphone doang, itu ya mungkin banyak juga yang orang yang kayak gitu, ya memang nolap itu bisa bikin kamu kecanduan pornografi, tapi di dalam kasusku, dulu aku juga kerja, yang di mana aku akan berikan konteks, dulu aku kerja di bank sebagai marketing dan kerjaan itu membutuhkan target setiap bulannya dan itu bikin aku stres. Dari yang dulu aku udah kecanduan pornografi, aku jadiin kecanduan ini pelepas stresku dan justru itu bikin aku tuh semakin parah semakin parah. Yang pengen ku sampaikan di sini adalah kalau kamu ada seorang yang katakanlah kamu udah kerja, kamu karyawan, kamu bisnismen, kamu konten kreator, kamu udah punya kesibukan tapi kamu masih kecanduan pornografi, aku katakan pada dirimu bahwa kecanduan pornografi ini tidak mengenal profesi, tidak mengenal apakah kamu sibuk atau enggak. Karena kalau kamu punya sebuah problem dalam dirimu, dalam konteks ini adalah katakan dalam konteks ya, aku nggak punya manajemen stres yang baik terhadap kerjaan sehingga aku menggunakan pornografi untuk pelampiasan itu, sehingga itu semakin parah semakin parah semakin parah semakin parah. Banyak orang yang kayak gini juga. Jadi ini bukan soal no lab. Iya, no lab memang bikin kamu semakin kecanduan pornografi, tapi yang terjadi pada diriku, aku tuh dulu dari pagi sampai malam, ya nggak malam juga sih, sore lah, kerjanya keliling cari nasabah. Dulu aku jualan kur, itu stres karena targetnya lumayan juga ya, dulu waktu itu aku inget targetku 1 M, ya konteks aja aku ceritain dan awal bulan santai lah, tapi kalau udah akhir-akhir bulan, wah itu stres sekali. Dan selalu kayak gitu, selalu pelampiasan ke pornografi pornografi pornografi. Jadi, kalau kamu sekali lagi aku katakan ya, kalau kamu seorang yang udah kerja, kamu bukan seorang remaja lah katakanlah, jangan minder, jangan minder, jangan merasa kamu udah telat. Ini yang lebih penting. Apalagi kalau misalnya kamu udah di usia 30-an lah, karena kemarin banyak juga yang curhat padaku udah usia 33 tapi masih kecanduan pornografi, usia 40 masih kecanduan pornografi. No, itu tuh kamu tuh masih punya banyak waktu, percayalah. Kamu masih bisa sembuh, kamu masih ya ada kesempatan gitu, apalagi kalau misalnya kamu udah bekerja mungkin kamu jadi merasa bersalah ya, dan kamu parah-parahnya kamu sampai berpikir bahwa, "Oh aku nggak bisa hidup tanpa pornografi." Nah, kalau kamu udah kayak gitu, hidupmu udah bener-bener fucked up, udah berantakan. Mulai sekarang ubah pola pikir kamu, kamu masih bisa. Aku udah bahas ini berulang kali karena ada sebuah hal yang harus kamu ketahui bahwa otak kamu tuh masih bisa dibentuk, otak kamu tuh punya sebuah kemampuan neuroplasticity yang bisa membuatmu jadi kembali lagi pada dulu, kamu masih bisa sembuh. Dan bagaimana aku bisa sembuh adalah, ya dulu ketika aku ingat betul di tahun 2018, 2019 aku mengenal NoFap juga. Bagaimana aku bisa sembuh itu bukan dengan cara yang keren dengan mengenal apa itu ya aku pernah mempelajari juga kayak istilah-istilah flatline, kemudian istilah-istilah withdrawal syndrome dan lain-lain. Tapi yang pengen kukatakan pada dirimu adalah, kamu nggak harus mengenal hal kayak gini, karena dulu semakin aku kenal hal-hal kayak gini, semakin aku mengenal hal-hal medis, ya itu bagus buat pengetahuan ya, buat ngerti dirimu. Tapi yang menyembuhkanku tuh bukan dengan tahu hal-hal keren, hal-hal medis yang edgy, hal-hal yang berbau scientific, enggak yang itu udah membantuku. Ya aku tahulah bagaimana dopamin itu bekerja dalam tubuh. Ya tapi tidak sampai memikirkan bagaimana aku melewati fase flatline. Ya, dulu kalau misalnya pertama kali aku mengenal NoFap, aku tuh sampai ngikutin NoFap timeline, kemudian flatline, kemudian apalagi. Tapi percayalah, semakin aku ngikutin dulu di awal-awal NoFap, aku ngikutin NoFap timeline, kemudian aku belajar soal flatland, ini nggak membantuku sama sekali, ini nggak membantuku sama sekali, ini yang pengen aku ubah pada dirimu. Jangan terlalu memikirkan hal ini apakah wah aku udah sampai flatland ya, di timeline ini aku udah harusnya gini gini, lupain itu. Karena yang terjadi pada diriku, aku nggak memikirkan itu lagi. Bagaimana aku bisa keluar dari kecanduan PMO itu adalah dengan cara yang sangat simpel, sangat sederhana, yang semua orang
itu sebenarnya bisa lakukan. Semua orang bisa keluar dari kecanduan ini, aku bisa garansi semua orang bisa keluar dari kecanduan ini. Nggak ada orang yang nggak ada orang yang terlahir kecanduan pornografi, maka kamu juga harus mikirnya bahwa nggak ada orang yang selamanya akan kecanduan pornografi. Bisa sembuh, semua bisa sembuh. Kalau kamu pengen mempelajari hal-hal kayak gini, that's fine, tapi jangan terlalu dipikirkan dalam proses kesembuhan kamu, karena aku dulu nggak mikirin ini sama sekali, pada akhirnya gini, aku pertama tuh kecanduan pornografi, ada sebuah Grab ginilah. Ini ketika aku belum tercerahkan, oke. Kemudian aku mengenal NoFap. Mengenal NoFap, di sini aku dengan penuh istilah-istilah keren NoFap, Timeline, terus Flatland dan lain-lain. Tapi di sini aku stres memikirkan timeline, memikirkan hal-hal seperti flatline kayak gitu. Sampai akhirnya di fase ini, aku kembali lagi bodo amat, tapi bodo amat dengan jalan yang lebih simpel, dengan jalan yang lebih terstruktur, tidak begitu lagi mempedulikan, tidak begitu overthinking ketika aku relapse, tidak begitu merasa bersalah lagi, dan ya, akhirnya aku bebas dari kecanduan ini. Dan aku pengen bagikan itu pada dirimu sekarang, oke? Jadi di dalam video ini nggak akan ada istilah-istilah medis atau istilah-istilah yang bikin kau bingung, karena ini murni berdasarkan pengalamanku, aku akan berusaha bikin video yang benar-benar bisa kamu pahami dengan mudah, dengan sangat mudah gitu ya, oke? Dan yang harus kamu pahami terlebih dahulu di sini adalah, sebelum aku melangkah kecanduan pornografi, kecanduan PMO. Wait a minute, kenapa ini? Oh ya, kecanduan PMO ini sebenarnya sama halnya dengan kecanduan hal lainnya. Contoh kecanduan rokok, kecanduan gula. Oke. Jadi jangan pernah menganggap kecanduan PMO itu ada sesuatu hal yang mengerikan. Karena aku dulu juga kayak gitu, aku berpikir, "Wow, industri pornografi itu sangat gelap. Wow, ini adalah nikmatnya dunia." Dan aku berpikir bahwa pornografi itu adalah sesuatu hal yang seram, hal yang monster. Padahal sebenarnya kecanduan pornografi itu adalah ya sama kecanduan kayak rokok dan gula. Kamu bisa berpikir gini, kecanduan pornografi, anggap aja pornografi itu kayak junk food lah. Maka solusinya, bagaimana solusi kamu tuh nggak kecanduan junk food? Ya udah nggak usah dimakan gitu loh. Sesimpel kayak gitu. Oke, dan ini kembali lagi pada apa yang kubicarakan tadi ya, soal hal-hal medis, soal hal-hal keren dalam NoFap. Sorry, kenapa ini? Kamu mungkin udah kenal seseorang, aku yakin mungkin di antara kamu ada juga kenalan yang dulu seorang perokok, kemudian dia akhirnya bebas rokok, oke? Dia bebas rokok, akhirnya dia nggak ngerokok, no rokok. Aku kenal beberapa orang yang bisa keluar dari kecanduan rokok, dan orang-orang ini yang bisa bebas dari kecanduan rokok, dia itu nggak mengenal apa itu dopamin, apa itu withdrawal syndrome, apa itu, apa, sesi flatline dalam rokok, apa itu, mereka itu sesimpel, ya udah nggak ngerokok aja gitu loh. Ya mereka itu nggak pakai teori yang aneh-aneh, nggak pakai teori yang seperti dijelaskan di novel macam-macam kayak gitu. Ya dia murni, dia berhenti ngerokok, nggak tanpa tanpa teori yang aneh-aneh. Murni udah ditinggalin aja. Udah tahu rokok itu berbahaya, maka dia berhenti ngerokok. Udah sesimpel kayak gitu. Nggak usah pakai teori yang no vape flatline, no vape timeline, macam-macam kayak gitu. No! Semua orang yang udah berhasil keluar dari kecanduan rokok, mereka nggak ngerti istilah-istilah medis. Mereka nggak ngerti hal-hal kayak gitu. Mereka sesimpel, "Oh, aku udah nggak ngerokok sekarang." Ya udah fine, nggak usah mikirin kayak gitu. Kecuali kamu pengen jadi edukator, kamu pengen ngerti itu untuk bagian dari ilmu. Yang pengen katakan di sini adalah jangan terlalu terjebak dengan kebanyakan nonton konten no-vape, kebanyakan nonton konten yang seperti itu, dengan istilah-istilah medis yang seperti itu, dengan no-vape timeline, flatline, dan macam-macam. No, nggak kayak gitu. Sesimpel kayak gitu. Jadi, yang ingin kukatakan adalah kecanduan PMO ini, kecanduan pornografi ini sama halnya dengan kecanduan kecanduan apa, kecanduan rokok lah gitu. Dan ini yang mungkin jadi pertanyaanmu ya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu kecanduan pornografi? Nah, aku akan berbicara soal pengalamanku ya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku kecanduan pornografi? Mungkin kita tahu lah kalau misalnya stigma orang-orang, ya cowok itu normal nonton bokep, oke? Karena aku dulu juga kayak gitu. Aku dulu ya zaman sekarang udah banyak orang yang mengedukasi, no vape ya.
Tapi dulu aku nggak ada yang kayak gitu. Aku dulu menormalisasi nonton pornografi itu adalah hal yang normal, apalagi cowok, apalagi jomblo, apalagi belum punya pacar gitu ya. Tapi bagaimana aku bisa tahu kecanduan adalah ketika aku berhenti. Kamu akan tahu kecanduan ketika kamu berhenti. Ini terjadi di apapun. Kamu baru tahu kalau kamu kecanduan rokok setelah kamu berhenti. Kalau kamu belum berhenti, kamu nggak akan tahu kamu kecanduan. Kamu berpikir, "Oh, cowok normal lah, ngudut lah, habis makan ngudut. Itu normal. Aku nggak kecanduan kok, semua orang juga ngerokok." Tapi setelah kamu berhenti dari rokok, di situ kamu akan mengalami kecemasan, kamu akan merasa ada yang kurang, kamu akan anxiety, dan itu adalah respon tubuh karena kamu udah kecanduan. Ya ini sama juga yang terjadi ketika kamu berhenti dari kecanduan pornografi, kamu berhenti ngocok, kamu berhenti masturbasi, seminggu aja, katakanlah kamu melakukan itu setiap hari, kamu seminggu aja nggak ngocok, kamu rasa cemas, kamu merasa ada yang kurang. Disitulah kamu kecanduan, disitulah kamu kamu udah ada di level kecanduan. Jadi kamu harus tahu ya. Jadi yang pengen kukatakan di sini adalah ketika kamu nonton pornografi, ketika kamu nonton bokep, dalam hal ada temanmu yang nonton kemudian kamu cuman nonton doang gitu ya, dan besoknya kamu nggak ngerasa pengen nonton lagi, fine, aku cuma nonton nemenin temanku gitu ya. Ya itu bukan kecanduan. Jadi kamu harus tahu di sini ya, itu bukan kecanduan. Ini bukan berarti kemudian aku membenarkan ya, karena gini, karena ada banyak sekali orang yang akhirnya itu tuh udah bisa lepas dari kecanduan pornografi, tapi selalu ngerasa belum bisa keluar dari kecanduan pornografi. Kenapa? Karena stigma orang-orang bahwa, "Wah, aku harus 90 hari, aku harus 1000 hari." Katakanlah gini, orang yang dulunya itu kecanduan pornografi berat, setiap hari dia melakukan pornografi, oke, dia sekarang mengenal NoFap, dia mengenal NoFap. Dan dia udah melakukan itu bisa 30 hari. Nggak sengaja di hari ke-31 dia itu diajak temennya nonton bokep. Tapi dia cuma nonton-nonton doang gitu ya, oke. Tapi setelah itu dia di sini karena dia udah punya kontrol diri ya, selama 30 hari, maka dia akhirnya ya udah lupain. Ya memang mungkin agak terangsang, tapi karena dia udah punya kontrol diri, akhirnya dia bisa mengontrol itu. Nah, problemnya banyak juga orang yang merasa bahwa itu adalah sebuah relapse, atau bahkan katakanlah gini lah, kamu akhirnya ketika nonton kayak gini, kamu tuh akhirnya melakukan PMO, kamu akhirnya ngocok juga di rumah. Kamu melakukan PMO, oke, kamu kamu hanya ngocok dan orgasme. Nah, banyak yang akhirnya merasa bersalah, banyak yang akhirnya ngerasa apa yang dilakukan selama 30 hari itu sia-sia. Ya, akan sia-sia kalau di ini kan hari ke-31 kamu melakukan PMO ya. Ya, kalau di hari 32 kamu kembali lagi pada kebiasaan ini lagi. Kamu ngocok lagi, kamu ngocok lagi, kamu ngocok lagi. Tapi kalau misalnya katakan di hari ke-31 kamu ngocok, oke, oke, aku kilaf, aku kepleset di sini. Dan hari ke-32 kamu itu kembali tidak melakukan itu, kamu clean lagi, itu kamu udah nggak kecanduan. Nah, problemnya banyak orang yang merasa karena gara-gara ini udah relapse, akhirnya apa yang dilakukan selama 30 hari itu nggak berguna. Padahal dia udah bisa 30 hari itu udah hebat. Akhirnya dia selalu merasa bahwa dirinya adalah seorang pecandu, pecandu nggak selesai-selesai. Padahal katakanlah kamu kepleset sekali aja, ya nggak apa-apa gitu lah. Yang penting kamu itu setelah itu fine, setelah itu kamu tuh bisa bisa bangkit dari relapse itu, bisa bangkit dari kesalahan kamu. Dan seperti yang aku bilang tadi, kecanduan PMO itu sama halnya dengan kecanduan gula, oke? Sama halnya dengan kecanduan-kecanduan lain lah, kecanduan gula, kecanduan PMO. Dan aku akan berikan analogi biar kamu paham, biar kamu ngerti lah ya. Ada orang yang berat badannya 90 kilo, oke? Dia adalah orang yang kecanduan gula abis. Dia setiap hari minum gula, dia setiap hari makan gula. Dan dia memutuskan untuk, "Oke, aku 30 hari akan berhenti makan gula, aku akan berhenti minum gula." Selama 30 hari dia nggak makan gula sama sekali. Berat badannya dari 90 kilo turun jadi
berapa ya, 80 kilo lah, nggak usah muluk-muluk. Dia turun 10 kilo hanya dengan, nggak makan gula selama 30 hari, oke? Dan di hari ke-31 dia menghadiri kayak pernikahan lah, kondangan lah gitu ya, dan di situ nggak sengaja dia itu makan makan manis-manisan, makan es krim gitu ya, oke? Yang di mana tentu saja itu adalah sebuah gula, oke, dan dia berpikir, "Ah, aku udah makan gula, ya udahlah aku habis ini makan martabak juga," gitu. Aku habis itu makan martabak, nggak apa-apa, fine tuh ya. Dia melakukan itu di hari ke-31 hari. Di hari ke-31 sorry. Tapi setelahnya, di hari ke-32, dia kembali lagi diet gula. Yang aku tanyakan pada dirimu, setelah dia makan seharian, makan es krim, makan gula, apakah kemudian berat badan dia itu jadi 90 kilo lagi? Coba gunakan akal sehatmu, coba gunakan akal sehatmu. Setambah-tambahnya berat badan dia, dia akan mungkin tambah 81 atau 80,5. Seburuk-buruknya gula. Bagaimana kamu bisa bangkit lagi dari kecanduan gula, itu yang lebih penting. Tapi kalau kemudian di hari ke-31 kamu akhirnya binge, akhirnya kamu, "Ah, aku kemarin udah gagal nih, hari 30 hariku percuma, akhirnya aku makan gula lagi, aku makan gula lagi." Akhirnya, ya bisa saja ini jadi percuma. Bisa saja selama 10 hari atau 20 hari dia makan gula lagi, berat badannya naik lagi. Karena di sini dia selalu merasa bersalah. Hanya gara-gara ini, dia merasa bersalah bahwa dia udah makan gula. Padahal tidak perlu seperti itu. Sama halnya dengan kecanduan pornografi yang harus kamu katakan bahwa kalau kamu relapse, fine. Oke, ini sama halnya dengan kecanduan lain. Ini yang harus kamu pahami. Jadi kalau misalnya kamu udah mengikuti kursus ini, udah mengikuti panduannya panjang ini dan kamu ada waktu katakanlah kamu relapse, jangan salahkan dirimu, jangan terlalu stres, depresi, karena kalau kamu stres dan depresi, kamu kembali lagi pada siklus itu, ya akhirnya kamu nggak akan bisa keluar dari kecanduan pornografi dan itu sesuatu yang memang aku alami juga. Dulu aku juga adalah orang yang sangat ansius ketika aku udah pernah 90 hari, aku udah pernah 100 hari, tapi kemudian aku relapse. Aku merasa sedih sekali. Apa yang terjadi? Akhirnya binge, akhirnya mau seminggu aja nggak bisa. Tapi kemudian kalau misalnya aku berhenti menyalahkan diri, "Oke, aku cuman kepleset, besok aku nggak ulangi lagi." Itulah awal mula kesembuhanku. Ini harus kamu pahami terlebih dahulu dan ya, oke, selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana aku bisa keluar dari kecanduan PMO ini. Kamu harus simak baik-baik dan ya nggak ada istilah yang medis yang gimana-mana, aku akan berusaha menjelaskan kamu semudah mungkin. Dan dari pengalamanku bagaimana aku bisa keluar dari kecanduan pornografi, itu tidak hanya dari soal action aja ya. Di sini aku akan membagi 2 hal yang menurutku penting. Aku akan membuat sebuah perumpamaan terlebih dahulu ya. Ini adalah sebuah gambaran rumah, rumah yang ya rumah lah. 2 hal yang harus kamu perhatikan adalah soal mindset. Mau kamu muak atau enggak dengan kata mindset, mindset itu penting banget. Kamu harus berpikir ini ada suatu hal yang penting. Sama halnya dengan rumah. Mindset itu adalah pondasi kamu dan rumah ke atas adalah bagaimana kamu action. Karena tanpa tanpa mindset, hanya action doang, rumah kamu akan gampang roboh. Tapi hanya pondasi doang tanpa action, ya sama aja bohong, cuman pondasi doang. Kamu cuman tahu teori doang gitu loh. Jadi ini harus kamu pahami. Aku akan membagi video ini jadi 2 hal, mindset dan action, oke? Dan oke, yang pertama yang pengen aku katakan pada dirimu soal mindset ya, soal mindset. Pertama adalah yang kubilang tadi, jangan menganggap bahwa kecanduan PMO, jangan menganggap pornografi itu hal yang menyeramkan, hal seram. Nah, kebiasaan di komunitas NoVap yang aku tahu, banyak orang yang mengatakan bahwa, "Oh, kecanduan pornografi itu hal maksiat yang seperti monster, seperti
seperti candu yang luar biasa, seperti sebuah bayangan gelap, seperti sebuah godaan setan yang menjerumuskan manusia, oke? Banyak orang yang selalu melihat kecanduan pornografi, banyak orang yang melihat pornografi itu sebuah hal yang seram, ya itu memang menyeramkan, itu memang membuat mentalmu rusak, membuat mentalmu tuh hancur berantakan. Tapi mulai sekarang, percayalah padaku, berhenti menganggap bukan kecanduannya, pornografinya itu sebagai hal yang menyeramkan. Anggap aja pornografi itu sama halnya dengan yang seperti kubilang tadi, junk food. Pornografi itu bukan monster, pornografi itu bukan setan, pornografi itu kalau kamu bisa pahami itu secara sains itu hanya sebuah sebuah kebiasaan habit dan sebuah, apa ya istilahnya, hijack dalam otak yang membuat kita itu selalu menginginkan dopamin instan, alih-alih kita alih-alih kita menyukai dopamin yang sifatnya itu pelan, kita menyukai dopamin yang sifatnya cepat. Dan pornografi itu membuat kita menyukai hal-hal kayak gitu. Jadi yang pengen kukatakan pada dirimu adalah jangan melihat pornografi itu sebagai hal yang menyeramkan. Kenapa? Kenapa? Kamu pasti berpikir, kenapa alasannya? Karena kalau misalnya ini adalah monster, ini adalah dirimu. Kamu selalu menganggap pornografi, kecanduan pornografi itu sebagai suatu hal yang menyeramkan. Dan apa yang terjadi ketika kamu menganggap itu sebuah hal yang menyeramkan? Yang ada kamu stres, kamu depresi, kamu selalu ketakutan. Dan rasa takut itu adalah hal yang membuat kamu nggak ada progres. Bagaimana kamu bisa berprogres? Bagaimana kamu bisa, eee, bisa keluar dari kecanduan ini adalah dengan menganggap bahwa itu bukan monster, itu ada sesuatu yang bisa ku hadapi. Kalau kamu selalu menganggap itu monster, itu menganggap itu adalah sebuah setan, dan kamu berpikir, "Ah, itu sesuatu yang mengerikan," yang ada kamu selalu takut. Sama halnya dengan gini deh, aku akan berikan sebuah analogi yang bisa sangat kamu pahami. Kamu tahu pesulap merah, oke? Ya kamu pasti tahulah, si Marcel. Dulu sebelum ada pesulap merah, orang itu selalu melihat dukun sebagai sosok yang menyeramkan, sosok yang ditakuti, sosok yang sangat magic. Orang jadi takut pada dukun. Orang jadi malas berurusan dengan dukun. Ini takut, oke? Orang itu jadi berpikir, "Wah, aku harus menuruti apa kata dukun. Aku harus harus berpikir bahwa dukun itu bisa mencelakakanku." Sehingga kamu selalu ada takut ketika berurusan dengan dukun. Tapi setelah pesulap merah membongkar apa yang dilakukan oleh dukun, mulai dari triknya bagaimana secara psikologis, bagaimana cara secara cara ya banyak trik-trik seperti itu dengan alat-alatnya, orang itu jadi teredukasi, akhirnya tahu, oh dukun itu ternyata cuman bohongan, oke. Dengan cara teredukasi, kamu bisa melawan ketika kamu berurusan dengan dukun, karena apa yang dukun itu tidak semenyeramkan itu. Ketika kamu tahu, setelah kamu menyimak apa yang disampaikan oleh pesulap merah, kamu tahu bahwa dukun nggak semenyeramkan itu, sehingga ya kamu nggak takut lagi sama dukun gitu loh. Dan satu hal lagi yang pengen ku ceritakan di sini adalah, ini yang biar kamu makin paham lah. Dulu ada sebuah di Amerika sana ya, ada sebuah organisasi namanya, wait a minute, KKK, Ku Klux Klan. Jadi ini adalah si organisasi rasis banget lah. Semua orang takut. Jadi organisasi yang rasis yang bisa dibilang dia white supremacy. Jadi dia membunuh, dia menculik orang-orang yang tidak berkulit putih, oke? Semua orang takut. Jadi KKK ini menyebar teror di masyarakat. Nah, si polisi-polisi itu takut. Polisi-polisi itu takut dengan KKK. Jadi kayak ini sebuah ormas yang bahkan polisi aja takut. Nah, bagaimana akhirnya si KKK itu bisa bisa habis, akhirnya bisa diatasi bukan dengan polisi, bukan dengan aparat keamanan, tapi dengan sebuah tayangan yang ada di TV, yaitu Superman. Dalam Superman itu, dalam sebuah kartun Superman,
Si produser TV-nya itu membuat sebuah kayak parodi, membuat sebuah apa ya, episode di mana Superman itu melawan KKK. Superman membuat KKK ini, Ku Klux Klan ini nggak berdaya. Membuat si KKK ini jadi kayak kayak apa ya, kayak lawan yang bukan yang semenyeramkan itulah. Mati kutu pokoknya, jadi ikan teri lah ibaratnya kayak gitu. Dan tayangan itu sampai puluhan episode. Kayak itu ditayangkan setiap hari, sampai stigma masyarakat terhadap KKK itu berubah dari yang dulunya menyeramkan. Karena si organisasi KKK ini, itu tuh pakai jubah, pakai tudung yang serem. Pokoknya serem lah, kamu bisa googling. Tapi setelah ada Superman ini, setelah ditayangkan oleh produser itu, stigmanya itu jadi nggak semenyeramkan itu. Karena di film ini dijelaskan bagaimana rahasianya, bagaimana ritualnya, bagaimana Superman itu menghajar habis si KKK ini. Sehingga masyarakat itu udah nggak takut lagi. Nah, ketika masyarakat udah nggak takut setiap kali ada KKK, masyarakat itu bisa melawan. Dan dulu KKK ini banyak anggota yang mendaftar ke situ. Banyak yang, tapi setelah tayangan ini, orang-orang itu jadi ilfil. Oh, ternyata nggak seserem itu. Sehingga akhirnya makin lama kehilangan anggota, masyarakat pun akhirnya berani melawan, masyarakat berani melawan. Karena stigma di dalam kepalanya bahwa ini adalah sesuatu yang gak menakutkan. Kita bisa melawan itu. Semua dimulai dari pikiran terlebih dahulu. Kalau pikiran kamu selalu takut, kalau kamu selalu berpikir bahwa pornografi itu adalah gangguan setan, pornografi itu ada sesuatu yang menyeramkan dari monster, yang ada kamu selalu takut. Oke? Jadi buang terlebih dahulu tentang yang mengatakan ya itu godaan dari setan, godaan dari apa? Itu sebagai sebuah monster. Buang hal itu jauh-jauh. Kecanduan pornografi itu sama halnya dengan kecanduan junk food, kecanduan gula. Caranya adalah dengan menghilangkan, ya udah nggak usah makan junk food, nggak usah makan gula, sesimpel kayak gitu. Oke? Jadi yang harus kamu pahami terlebih dahulu itu secara mindset. Jangan menganggap bahwa kecanduan PMO itu ada sebuah ilmu hitam, sebuah gangguan setan. Sorry, sebuah monster. Kalau kamu menganggap pornografi itu sebuah hal yang ya yang remeh-temeh, kamu bisa keluar dari kecanduan ini. Yang harus pertama yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang harus kamu pahami adalah tentang identitas. Ini penting banget. Kamu sekarang kamu barusan relapse lah katakanlah. Kamu barusan relapse berapa menit yang lalu nih? 40 menit yang lalu. Kamu setelah relapse, kamu nonton video ini. Di situ, di momen sekarang ini, kamu menaruh identitas kamu sebagai seorang pecandu pornografi. Kamu adalah seorang pecandu pornografi. Kamu pecandu PMO. Dan yang pengen gue katakan pada dirimu adalah stop labeli diri kamu pecandu pornografi. Oke? Oke, fine. Katakanlah kamu adalah seorang pria yang menonton porn setiap hari. Oke, that's fine. Goals kamu sekarang adalah menjadi seorang pria yang tidak menonton porn setiap hari. Sesimpel kayak gitu. Ubah identitas kamu. Dan tanggalkan label pecandu ini. Kamu itu hanya seorang pria yang nonton porn setiap hari. Kamu harus berpikir kayak gitu. Karena kalau kamu selalu berpikir kamu adalah seorang pecandu, kamu adalah seorang apa ya, orang yang ya pecandu tadi, pecandu pornografi, atau katakanlah kamu di komunitas nofap, kamu selalu berpikir kamu adalah nofap warrior, kamu adalah nofap god, kamu akan selalu menjalankan nofap itu. Kamu akan selalu berada dalam kecanduan ini. Yang harus kamu ubah identitas kamu adalah sekarang kamu adalah pria yang nonton porn setiap hari. Oke, cukup itu aja. Goals kamu adalah menjadi pria yang
tidak menonton pornografi, tidak melakukan PMO setiap hari. Sesimpel kayak gitu. Lepaskan label pecandu PMO, lepaskan label NoFap Warrior, keluar dari komunitas NoFap sekarang juga, karena di situ banyak sekali yang bangga dengan label NoFap. Aku katakan sampai seberapa jauh kamu akan melabeli dirimu sebagai NoFap God? Apakah semua orang akan apa, kagum dengan label kamu? Yo, kamu NoFap God, tapi hanya orang-orang yang paham NoFap doang yang akan, "Wow, hebat hebat hebat." Tapi ketika label itu dibawa keluar pada orang-orang luar gitu ya, you are nothing. NoFap Barrier, NoFap God itu nggak ada artinya sama sekali. Jadi lepaskan label-label seperti ini. Lepaskan. Cukup sekarang kamu adalah pria yang nonton porn 40 menit lalu, 50 menit lalu. That's it. Goals kamu adalah keluar dari kecanduan ini dengan berpikir bahwa, "Oh, aku akan menjadi seorang pria yang tidak menonton porn setiap hari." Cukup kayak gitu aja. Simple kayak gitu. Jadi saranku lepaskan identitas itu. Oke, setelah kamu mantap dengan identitas baru kamu, setelah kamu itu tahu goals kamu apa, sekarang yang tidak kalah penting adalah mengetahui root problem kamu. Root problem atau akar masalah kamu. Oke, kamu berpikir, mungkin selama ini kamu berpikir, aku kecanduan pornografi hanya gara-gara horny, hanya gara-gara aku ngacengan aja, hanya gara-gara aku sangen aja. Oke. Horny, ngacengan itu adalah dampak dari apa yang terjadi pada diri kita. Kamu harus melihat bahwa ada ada masalah yang jadi akar kenapa kamu kecanduan pornografi. Aku akan berikan contoh di sini. Dulu, akar masalahku adalah stres, depresi. Oke? Sehingga aku kecanduan pornografi. Aku selalu menggunakan PMO sebagai coping mechanism. Ini adalah problemnya, bukan PMO-nya problemnya. Ini harus kamu tahu. Jadi yang harus kamu selesaikan adalah stresnya. Yang harus kamu selesaikan masalah akarnya. Banyak contohnya. Contoh lah ya, kayak mungkin kesepian. Apalagi? Bosen. Terus stres. Terus yang mungkin kalau udah berkeluarga adalah hubungan antara suami istri yang tidak harmonis. Ini bisa memicu juga hubungan uh, hubungan suami istri gitu aja ya. Suami istri yang gak harmonis. Itu bisa memicu. Dan kenapa aku mengatakan pertama, kenali root problem kamu. Karena problemnya bukan di PMO. PMO itu sebagai coping mekanismenya aja. Ini harus kamu pahami. Coping mechanism. Karena yang harus kamu selesaikan masalahnya adalah kesepiannya, bosennya, stresnya, hubungan suami istri. Hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh gimana? Jangan menunggu sampai, nantilah kalau misalnya aku udah keluar dari kecanduan ini, aku baru perbaiki masalah ini. Aku baru perbaiki masalah stresku, baru aku selesaikan masalah kebosananku, baru aku selesaikan masalah kesepianmu. Karena kebanyakan orang-orang itu hanya berpikir bahwa problemnya di pornografi. No, problemnya ada di hal-hal kayak gini. Banyak faktornya lah ya. Ini aku katakan yang mayoritas aja. PMO itu bukan problem. PMO itu hanya sebuah respon. Problemnya di sini. Ini harus kamu selesaikan. Ini harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Dan PMO itu sebuah apa ya istilahnya tuh? Ya tadi aku bilang tadi, coping mechanism. Respon kamu setelah mengalami hal kayak gini. Jadi jangan menunda. Kamu harus kenali terlebih dahulu karena tiap orang beda-beda. Katakanlah aku mengatasi orang yang kecanduan pornografi gara-gara kesepian, gara-gara no lab. Itu tidak bisa diaplikasikan pada orang-orang yang sudah bekerja, sudah produktif, tapi punya masalah pada rumah tangganya. Nggak akan bisa. Jadi harus dikenali terlebih dahulu masalah kamu itu apa. Root problemnya itu harus diselesaikan. Oke, itu yang lebih penting. Jadi itu bagian mindset. Aku katakan seperti yang sampai terakhir ini ya, tentang
root problem kamu. Sekarang kita akan masuk ke action. Apa yang harus kamu lakukan? Aku membagi ini pada 2 hal, biar kamu nggak bingung juga, aku nggak akan memberikan banyak action di sini. Yang harus kamu lakukan cukup 2 hal, cabut, akan aku jelaskan nanti maksud cabut, dan kedua, alihkan, oke? Waduh, kenapa aku dari tadi kayak gini ya? Masuk angin kayaknya nih. Oke, pertama, apa maksud cabut? Maksud cabut adalah ketika kamu kecanduan pornografi sekarang, cabut semua stimulasi seksual kamu. Stimulasi, khususnya stimulasi seksual, artificial seksual dalam artian pornografi, terus sosial media. Hal-hal yang bisa memacu kamu jadi berpikir untuk ke hal yang seksual, itu cabut semua. Stop terlebih dahulu. Kenapa aku bilang artificial atau pengalaman seksual yang buatan? Karena gini, kalau kamu udah berkeluarga, stimulasi seksual ke istri kamu itu jangan ditinggalkan, justru malah bagus. Oke, itu malah bagus banget, itu karena natural. Katakanlah kamu, ini aku berbicara sangat-sangat raw, sangat-sangat apa adanya ya. Katakanlah kamu pun cuma dikocokin sama istri kamu, itu nggak masalah. Itu itu memang sesuatu yang natural, itu emang sesuatu yang alami, itu yang memang harus kamu lakukan. Kalau misalnya kamu itu udah punya istri itu ya, tapi kalau misalnya kamu kecanduan pornografi, kamu harus berhenti dulu, kamu harus cabut, kamu harus hapus semua artificial seksual ini, pornografi, sosial media. Hapus semua terlebih dahulu. Beberapa orang, ada yang membutuhkan macam-macam lah ya, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, udah mulai kerasa. Setiap orang berbeda-beda. Kenapa setiap orang berbeda-beda? Karena orang yang kecanduan pornografi sejak SMP seperti diriku, tentu berbeda dengan orang yang kecanduan, katakanlah sejak dia kerja. Tentu berbeda, orang yang kecanduan pornografi sejak SMP sepertiku, itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan orang yang kerja. Tapi tergantung lagi, intensitas dia nonton pornografi kayak gimana gitu ya. Kalau mungkin katakanlah aku nonton pornografi itu seminggu sekali, tapi aku udah mulai itu dari SMP, mungkin juga akan sama levelnya dengan orang yang kecanduan pornografi sejak kerja, tapi dia nonton itu 3 kali sehari. Jadi nggak bisa disamakan juga durasinya, tapi di sini yang lebih penting adalah intensitasnya intensitasnya. Tiap orang beda-beda, tapi yang harus kamu tahu bahwa kamu harus berhenti terlebih dahulu dari ini. Tapi kalau misalnya stimulasi seksual yang secara natural kamu punya istri, aku berbicara istri aja, aku nggak peduli kalau misalnya kamu pengen melakukan sama pacar kamu, aku nggak akan berbicara soal norma, soal apa, soal ya itu urusan diri kamu sendirilah, itu dosa kamu tanggung sendiri. Dan ya, pertama yang harus kamu lakukan itu, buang semua koleksi pornografi kamu, buang semua teman-teman yang dulu selalu ngirim itu, jauh-jauh dari itu dulu terlebih dahulu. Itu yang harus kamu lakukan, action-nya itu dulu. Oke, kalau itu udah kamu lakukan, sekarang yang jadi jadi tugas kamu adalah mengalihkan mengalihkan kebiasaan kamu. Dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg mengatakan bahwa semua habit itu selalu ada cue, selalu ada respon, selalu ada reward, oke? Selalu ada kayak gitu, dan cue ini adalah trigger yang kubilang tadi. Kalau problem kamu kecanduan pornografi, ini responnya PMO. Jadi gini, aku akan berikan sebuah skenario biar kamu paham dulu ya. Kamu kecanduan PMO, kamu setiap kali ngerasa stres, setiap kali kamu kesepian, itu ada trigger kamu. Kemudian kamu merespon itu dengan PMO. Kamu ngocok di sini. Kemudian akhirnya kamu dapat reward, kamu dapat ejakulasi. Oh, enak, lega. Nah,
Problemnya itu bukan di trigger kamu, yang harus kamu ubah itu bukan di trigger kamu. Ya, mengurangi stres, memperbaiki hubungan dengan istri kamu itu penting, tapi akan ada waktu-waktu juga katakanlah kamu ada cekcok juga dengan istri kamu, terus ya sekarang mungkin bisa diperbaiki, tapi kan ada kemungkinan besok cekcok lagi, itu kan bisa. Sekarang bisa ngatasi stres, tapi besok bisa stres lagi, itu kan bisa aja kan. Yang harus kamu ubah adalah bagaimana respon kamu. Trigger itu akan selalu ada, stres, depresi, kesepian itu akan selalu ada lah. Itu bisa diminimalisir, tapi akan selalu ada trigger kayak gitu. Yang harus kamu pahami adalah, ini sebuah kenyataan pahit. Kecanduan atau habit, habit buruk. Sekalinya kita punya habit buruk itu nggak akan bisa kita hilangkan dari otak kita. Itu kenyataan pahit. Karena otak itu punya kemampuan sistem menyimpan hal itu selamanya. Kalau kamu selama ini sudah mengenali, otak kamu udah mengenali tiap kali kamu stres, tiap kali kamu kesepian, tiap kali kamu tuh nggak punya teman, tiap kali kamu kesepian, kamu merespon itu dengan PMO. Otak itu akan menyimpan pola ini selama-lamanya sampai kamu tuh meninggal. Ini yang harus kamu pahami. Jadi, nggak ada istilah untuk menghilangkan PMO. Nggak ada istilah menghilangkan pornografi, tapi mengganti, mengalihkan, itu baru masuk akal. Jadi, sebenarnya si kecanduan ini nggak hilang. Dia kalau misalnya kamu udah bisa berhasil mengalihkan, sebenarnya kecanduan ini selalu ada di dalam kepala kamu, hanya menunggu trigger-nya, hanya menunggu responnya. Nah, yang harus kamu bereskan adalah trigger atau cue itu mungkin bisa kamu bereskan, tapi mungkin nggak sepenuhnya kamu bisa bereskan. Aku nggak akan mengatakan bahwa kamu akan bebas stres selamanya, enggak, manusia itu akan selalu stres. Pekerjaan, stres anak, dan lain-lain, tapi problemnya sekarang adalah bagaimana kamu merespon itu. Merespon itu dengan apakah kamu akan PMO, atau kamu akan melakukan suatu hal. Nah, itu yang harus kamu ganti. Dan kamu bisa melakukan contoh lah misalnya kayak gini, setiap kali kamu merasa stres, kamu bisa ya ngemil. Aku akan bilang ini bukan membenarkan habit buruk ya, tapi daripada kamu kecanduan PMO, ya kamu bisa ngemil aja lah, ngemil makanan ya, snack yang kamu suka. Ngemil snack, meskipun ini juga kebiasaan buruk, kamu bisa minum manis, oke, minum manis gak apa-apa lah, makan manis. Terus kemudian apa lagi? Nah, demi sebuah pengalihan dari kecanduan pornografi, aku bukan membenarkan kebiasaan ini untuk dirimu, tapi di awal mungkin kamu butuh ini terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ketika kamu kecanduan pornografi, otak kamu tuh udah mengenali dopamin yang sangat-sangat nikmat, yang melonjak. Nggak masuk akal kalau aku mengatakan setiap kali kamu stres, setiap kali kamu itu merasa pengen melakukan PMO, kemudian aku mengatakan, "Baca buku." Terus apa lagi? Olahraga. Karena kenapa? Si aktivitas-aktivitas seperti baca buku dan olahraga itu tidak memberikan dopamin yang langsung instan, itu memberikan dopamin yang pelan-pelan. Ya memang luar biasa dampaknya di beberapa menit kemudian, tapi nggak seinstan ini. For the sake of kecanduan, kamu bisa mengalihkan itu terlebih dahulu sampai kamu bisa mengontrolnya. Oke, setiap kali kamu stres, ngemil aja deh, atau minum manis, minum kopi, atau kamu beli Point Cafe, kamu beli frap gitu ya, kamu beli matcha. Lebih baik seperti itu di awal. Aku mengatakan di awal, tidak selamanya, karena kayak ngemil, minum manis itu juga bukan habit yang bagus gitu ya. Hindari itu. Tapi kalau aku mengatakan kamu harus baca buku, aduh, kayaknya nggak masuk akal aku mengatakan itu. Ya kalau kamu bisa melakukan itu, fine, good good good, tapi di sini aku pengen lebih realistis aja lah ya. Semoga kamu paham, aku pengen realistis saja, karena ya kalau kamu bisa melakukan ini, itu bagus banget. Tapi kalau di awal, gantilah dengan dopamin yang levelnya itu hampir-hampir mirip.
Kalau kamu udah berhasil mengendalikan itu, barulah kamu melakukan itu, baca, workout, dan lain-lain. Itu yang bisa kamu lakukan, mengalihkan trigger itu. Jadi polanya gini, setiap kali kamu ini cue, terus kemudian ini respon, ini reward. Kalau dulu kamu itu stres, kamu PMO, kamu ejakulasi. Oke, sekarang kamu stres, oke aku akan ke Point Cafe, aku akan ke For Cafe beli matcha. Okelah, daripada daripada aku stres, daripada aku PMO, di sini kamu merasakan, ya dopamin yang melonjak juga karena rasa manis itu kan juga memberikan dopamin yang tinggi juga, tapi better than kamu lakukan PMO. Ini hanya untuk mengalihkan sementara saja. Setelah itu kalau kamu udah bisa mengendalikan, barulah kamu ubah kebiasaan itu dengan setiap kali kamu stres, "Oke, aku akan jalan kaki keluar, aku akan renang, aku akan mandi air, aku akan telepon pacarku, aku akan telepon orang tuaku." Kalau misalnya queue-nya itu kamu tuh kesepian atau bosan, kamu bosan nih bingung mau ngapain, kalau dulu kamu melakukan PMO, sekarang coba kayak main game. Aku bilang main game itu juga sebuah habit yang buruk juga kan, tapi at least untuk menggantikan di awal, mengalihkan di awal itu nggak apa-apa. Kamu dapat reward seneng. Kalau kamu kesepian, kamu hubungi, kamu telepon orang tua kamu telepon temen kamu, ya kayaknya nggak produktif juga karena kamu cuman telepon, kamu ngomongin atau kamu nongkrong lah, itu nggak produktif juga karena kalau nongkrong nggak ada isinya juga buat apa gitu kan. Tapi at least itu bisa mengalihkan dirimu dari kecanduan ini. Kamu dapat reward-nya, kamu senang, akhirnya kamu lupa. Jadi itu yang harus kamu pahami, semua kecanduan, semua habit selalu ada pola habitnya. Ini adalah habit loop. Dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg ini udah dijelaskan. Tugas kamu bukan menghilangkan triggernya, meminimalisir oke, kamu berbaikan lagi dengan istri kamu kalau kamu punya problem dengan istri kamu sehingga kamu kecanduan pornografi, itu kamu perbaiki itu. Tapi kalau misalnya problemnya stres, kesepian, ya itu bisa diminimalisir, tapi kalau dihilangkan sebelumnya nggak bisa. Yang bisa kamu ubah adalah respon kamu di sini, respon kamu setelahnya. Awalnya gunakan dulu kayak tadi, ngemil snack, atau main game, atau beli matcha, it's fine, bertahap. Semua itu butuh bertahap, oke? Selalu buat sebuah skenario dalam kepala kamu, kalau kalau dalam istilah yang kupelajari adalah dalam habit ya, if then. If then itu maksudnya adalah kalau misal aku sange, maka aku harus apa? Dan di sini kamu harus punya backup plan yang banyak kali. Katakanlah kamu sangenya di tempat umum ya, katakanlah seperti itulah. Katakanlah seperti itu, maka yang harus kamu lakukan apa? Kamu harus buat skenario-skenario kayak gitu. Kalau dulu kamu mungkin melakukan itu, kamu ngocok di tempat umum, ya yang which is itu hal yang sangat sangat memalukan dan itu melanggar melanggar ketertiban umum kan. Jadi katakanlah kamu orang yang separah itulah, kamu sange di tempat umum, kamu harus membuat sebuah skenario yang harusnya kamu lakukan tuh apa. Mungkin baca buku atau mengalihkan ke apa, atau ngajak ngobrol orang di samping kamu atau apa. Kamu harus punya banyak pilihan ke dalam kepala kamu. Jadi yang nggak di jadi yang di dalam kepalamu itu nggak hanya PMO, nggak hanya ngocok, nggak hanya coli doang itu ya. Ini metode ini, if then, jika aku sange, jika aku stres, maka aku harus. Jika aku jika aku sange, maka aku harus jalan-jalan. Maka sebaiknya aku jalan-jalan keluar rumah agar aku lupa. Jika aku sange, maka aku akan push up kayak seperti yang dikatakan Dokter Tirta. Sange, push up. Sange, ngaceng, push up, ngaceng, push up, ngaceng, push up. Selalu buat sebuah skenario kayak gini. Sange, apalagi baca Quran. Nah, ini adalah sebuah metode yang sebenarnya memperkuat tadi, di mana
membuat respon kamu itu punya banyak pilihan, jadi nggak hanya PMO-PMO doang yang ada di dalam kepala kamu. Oke, dan selanjutnya hal sederhana yang dulu membuatku bisa akhirnya keluar dari kecanduan ini adalah ini kamu bisa terapkan atau enggak terserah, tapi ini benar-benar efektif, puasa. Sama halnya kalau di agamaku, kalau kamu belum bisa mengendalikan hawa nafsumu atau kalau kamu enggak mampu untuk menikah, maka puasalah. Dan ini ada penjelasan logisnya. Kenapa? Karena ketika kamu puasa, tubuh itu jadi sebenarnya manusia itu kan ada secara biologis, ada 2 tujuan, yaitu survive dan reproduce atau berkembang biak. Tujuan secara biologis manusia itu hanya 2 ini. Dan ketika puasa, maka otomatis tubuh itu ada dalam survival mode. Mode, oke. Tubuh itu akan berpikir, "Wah, kita nggak ada asupan nutrisi nih. Kita ada dalam bahaya. Sehingga kita harus hematkan energi kita. Kita kontrol libido kita terlebih dahulu." Bentar, ada azan ya. Kita lanjut nanti lagi. Ini ada azan. Oke, kita lanjut lagi. Ya, karena ini yang kualami dulu ketika aku fasting. Waktu itu aku juga kebetulan ada problem dengan berat badan juga kan. Jadi aku intermittent fasting dan ya ketika aku lapar, otomatis tubuh itu ada di survival mode dan entah kenapa kalau aku ketika lagi puasa, lagi katakanlah nggak makan selama 16 jam atau 18 jam, karena intermittent fasting kan ada jam-jamnya gitu kan, makanya kamu kalau belum tahu kamu bisa cari tahu sendiri itu ya. Dan di situ biasanya aku tuh nggak ngerasa horny, karena memang penjelasannya ketika ada di survival mode, otak itu merasa, "Oh nggak ada makanan nih, ayo kita turunkan libido kita terlebih dahulu." Dan ini akan membantumu untuk bisa nggak gampang ke-trigger, nggak gampang relapse juga. Ini ada sebuah tips yang menurutku it works a lot lah, kamu harus coba dengan puasa. Makanya kalau misalnya kayaknya di semua agama juga dianjurkan untuk puasa kan, makanya manfaatnya luar biasa kalau kamu puasa. Kalau kamu muslim mungkin kamu bisa puasa Daud, kalau non ada macam-macam lah, bisa banyak lah gitu ya. Dan ya, oke, jadi sebenarnya yang kulakukan itu dulu itu saja dan yang pengen kutambahkan sebenarnya adalah satu hal yang penting yang seharusnya aku bilang dari awal ya. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa berubah. Kamu bisa berubah. Ini yang lebih penting. Selalu tanamkan mindset ini di awal bahwa kamu bisa berubah. Kamu hanya punya sebuah kebiasaan buruk di sini. Jangan terlalu mengetuk pada dirimu. Karena gini, semua perubahan selalu dimulai. Semua perubahan, ini katakanlah kamu lah ya. Ini sebelum PMO. Ini PMO. Ini adalah dirimu setelah bersih. Ini bersih. Udah nggak PMO lagi, udah nggak kecanduan lagi. Dalam proses transformasi kamu ini, itu butuh sebuah kepercayaan bahwa kamu bisa berubah. Oke? Dalam bukunya si Charles Duhigg lagi-lagi The Power of Habit, kunci utama bahwa habit itu bisa berubah dimulai dari percaya terlebih dahulu bahwa kamu bisa berubah. Makanya keimanan itu penting banget. Kalau kamu memang orang yang religius, ya saranku lakukan apa yang dianjurkan oleh agamamu. Contoh kayak sholat tertipin, baca Quran, puasa. Kamu bisa percaya sama agama kamu, otomatis kamu bisa percaya bahwa hal-hal kayak gini itu bisa membantumu keluar dari kecanduan pornografi. Dan percaya aja bahwa kamu bisa berubah jadi orang yang bersih. Kuncinya itu. Karena semua hal besar itu selalu dimulai dari kepercayaan pada diri kita sendiri. Makanya penting banget kamu harus pede. Selalu yang kubilang tadi, meskipun kamu baru relapse
40 menit lalu, 30 menit lalu, atau kamu nonton kayak gini sambil sambil melakukan pornografi, kamu lakukan PMO, kamu relapse, percayalah bahwa seburuk-buruknya kamu bisa berubah. Kamu bukan seorang pecandu pornografi, kamu bukan pecandu PMO. Ubah mindset kamu itu. Ubah. Kamu hanya orang yang kebetulan nonton pornografi. Kamu kebetulan nonton pornografi setiap hari. Goals kamu bukan menjadi seorang bukan keluar dari kecanduan, bukan keluar dari zona pecandu itu, tapi menjadi seseorang yang sesimpel nggak nonton pornografi setiap hari. Identitas itu harus kuat. Oke? Identitas itu selalu dimulai dari percaya. Kamu adalah muslim. Kenapa kamu muslim? Iya, karena aku percaya muslim, karena aku punya identitas itu. Kamu adalah cowok. Kamu nggak usah mempertanyakan lagi bahwa kamu cowok, karena kamu udah memasukkan identitas itu dalam diri kamu. Kamu percaya bahwa kamu adalah pria gitu loh. Sesimpel kayak gitu. Kalau kamu kecanduan, percayalah bahwa kamu bisa sembuh. Bahwa kamu adalah seorang pria yang tidak nonton pornografi, tidak melakukan masturbasi, tidak coli setiap hari. Sesimpel kayak gitu. Dan yang terakhir yang pengen ku katakan di sini adalah jangan terlalu keras, sekali lagi jangan terlalu keras. Kalau kamu relapse, oke, fine. Relapse aja. Kalau kamu relapse, ya udah relapse aja. Ada kalanya. Jadi gini, progres tiap orang itu beda-beda. Progres itu nggak linear kayak gini. Progres itu nggak linear kayak gini. Nggak kayak gitu. Progres itu adalah kadang jatuh, kadang gini, kadang gini, kadang gini. And that's okay, that's fine. Goals-nya, pada akhirnya kamu bisa keluar dari kecanduan itu. Dan kalau misalnya kamu di momen ini kamu selalu menyalahkan diri kamu mengatakan kamu bodoh, mengatakan kamu tuh nggak becus, mengatakan kamu itu tidak berguna, kamu nggak akan menikmati proses kamu nggak akan menikmati proses kesembuhan kamu. Kalau relapse ya udah, bagaimana kamu bisa bangkit dari itu lagi. Itu yang lebih penting yang harus kamu tanam itu baik-baik pada dirimu kamu. Oke, jadi itu yang pengen aku sampaikan. Semoga, wow, 1 jam. Semoga kursus 1 jam ini bisa bermanfaat buat dirimu. Dan kalau kamu adalah seorang yang berusaha keluar dari kecanduan PMO dan kamu pengen menjadi seorang content creator, aku memiliki sebuah private coaching. Dan itulah juga yang membuat aku tuh bisa keluar dari kecanduan PMO. Setelah aku tuh menjalankan sesuatu yang membuat aku happy, membuat aku tuh akhirnya berani berekspresi, berani percaya diri ngomong kayak gini, akhirnya aku menjalani kehidupan sebagai content creator. Dan kalau kamu juga adalah orang yang ngerasa butuh ekspresi, kamu ingin menuangkan isi pikiran kamu, tapi kamu selalu minder, kamu nggak berani ngomong depan kamera, aku membuat sebuah private coaching. Harganya memang tidak untuk semua orang, tapi aku akan membimbing kamu selama 1 bulan sampai kamu benar-benar bisa mengatasi kecanduan kamu, tapi goals-nya tidak hanya mengatasi kecanduan kamu, tapi kamu berani berekspresi, kamu berani ngomong depan kamera, kamu berani posting video kamu. Oke? Semoga ini membantu dan ya sampai jumpa di video selanjutnya.